Bagaimana jika sebuah wilayah kecil di pesisir utara Jawa berani menentang kekuasaan kerajaan-kerajaan besar? Inilah kisah Pati, wilayah yang berkali-kali berada di tengah pusaran kekuasaan, tetapi juga berkali-kali menunjukkan keberaniannya untuk mempertahankan kepentingan sendiri. Jauh sebelum menjadi Kabupaten Pati seperti sekarang, wilayah ini dikenal melalui sejumlah kadipaten dan daerah kekuasaan di pesisir utara Jawa. Dalam Babat Pati, sejarah Pati ditarik hingga masa pesantenan sekitar akhir abad ke-13. Disebutkan pula adanya Carang Soka dan Parang Garuda yang kemudian menjadi bagian penting dalam terbentuknya kekuasaan Pati. Memasuki zaman Majapahit, pesisir utara Jawa memiliki posisi strategis. Jalur perdagangan wilayah-wilayah seperti Pati terhubung dengan pusat-pusat kekuasaan dan pelabuhan lainnya. Dalam tradisi lokal, Pati disebut memiliki hubungan dengan kekuasaan Majapahit. Ketika Majapahit melemah dan kekuasaan Islam berkembang di pesisir, Demak tampil sebagai kekuatan baru. Pati berada di kawasan yang mengalami perubahan politik besar. Dari sinilah karakter Pati sebagai wilayah pesisir semakin terlihat terbuka terhadap perdagangan, tetapi juga kepentingan politik sendiri. Kemudian datang masa Mataram Islam. Awalnya hubungan Pati dan Mataram tidak selalu bermusuhan. Ki Panjawi, salah seorang tokoh penting dalam awal berdirinya Mataram, memiliki hubungan erat dengan Panembahan Senopati. Namun, ketika Mataram semakin kuat dan berusaha mengendalikan wilayah-wilayah Jawa, hubungan itu berubah menjadi ketegangan. Sekitar tahun 1600, Adipati Pragola dari Pati menggerakkan kekuatan menuju wilayah Mataram. Menurut kajian The Graph, konflik tersebut berkaitan dengan persoalan kekuasaan dan kekhawatiran terhadap semakin besarnya dominasi Mataram atas daerah-daerah pesisir. Namun, kisah perjalanan Pati belum berakhir. Pada 1627, di masa Sultan Agung, muncul perang besar antara Pati dan Mataram. Adipati Pragola II menjadi tokoh utama perlawanan. Konflik yang sebelumnya berupa ketegangan politik berubah menjadi peperangan terbuka. Tetapi sejarah Pati meninggalkan satu pesan penting: pesisir bukan sekedar tempat perdagangan, melainkan juga ruang tempat masyarakat mempertahankan kepentingan, kehormatan, dan kekuasaan mereka.